Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Faisal Rozak, Fatimah, dan Fatim Azaro ingin mempresentasikan pertemuan 6 yang berjudul Perencanaan dan Pengorganisasian Pesan-Pesan Bisnis 1. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Tahap penyusunan pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yang pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, yang ketiga revisi. Untuk perencanaan meliputi 3 tahapan penting yang perlu diperhatikan, yaitu mendefinisikan tujuan, menganalisis audiens, dan memilih saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Untuk pengorganisasian, proses ini dimulai dengan merangkai kata, kalimat, paragraf, dan memilih ilustrasi yang diperlukan untuk mendukung ide pokok bahasannya. Perlu diperhatikan bagaimana menggunakan kata-kata, kalimat, paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan oleh si penerima pesan. Untuk yang ketiga, revisi. Kalau ternyata belum sesuai, perlu dilakukan pengecekan sekaligus revisi atau perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Secara umum, ada 3 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi, yaitu melakukan persuasi kepada pihak lain agar yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Yang terakhir, melakukan kolaborasi, yaitu melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain. Untuk menguji apakah suatu tujuan tersebut sudah baik atau belum, diperlukan pengujian dengan 4 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Dalam arti bahwa ide atau gagasan yang hendak disampaikan dapat disesuaikan dengan kemampuan yang ada, seperti kemampuan finansial, manajerial, sumber daya, dan teknik operasional. Yang kedua, apakah waktunya tepat? Dalam artian menyampaikan suatu ide atau gagasan, hendaknya dipertimbangkan masalah ketepatan waktu. Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Ketidaktepatan dalam menentukan siapa yang layak untuk menyampaikan suatu pesan akan berpengaruh terhadap efektivitas penyampaian suatu pesan. Yang terakhir, apakah tujuannya selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Tujuan penyampaian suatu pesan hendaknya mengacu pada tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, analisis audiens. Analisis audiens ada 3 cara. Yang pertama, mengembangkan profil audiens, yaitu yang pertama menentukan ukuran dan komposisi audiens, siapa audiensnya, reaksi audiens, tingkat pemahaman audiens, dan hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi, yaitu temukan atau cari apa yang diinginkan oleh audiens, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan, berikan semua informasi yang diperlukan, pastikan bahwa informasinya akurat, dan tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Yang terakhir, cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens, yaitu dengan cara memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Analisis audiens jika belum dikenal, menurut Boff and Thiel, analisis audiens yang tidak dikenal dapat menggunakan kata kunci audiens, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analyze, siapa penerima pesan. Yang kedua, understand, bagaimana pengetahuan penerima pesan. Yang ketiga, demographics, kondisi demografi penerima pesan. Yang keempat, interest, apa yang menarik perhatian penerima pesan. Yang kelima, environment, apakah penerima pesan bersahabat atau bermusuhan. Yang keenam, needs, informasi apa yang dibutuhkan penerima pesan. Yang ketujuh, customize, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan. Yang terakhir, expectation, apa yang diharapkan penerima pesan. Ada 3 teknik atau cara yang dapat diperlukan untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, brainstorming, yaitu penentuan ide pokok dengan membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara leluasa. Ide yang diperoleh dengan cara tersebut akan lebih bervariatif, baru, dan orisinil. Yang kedua, petunjuk atasan.
Dalam organisasi yang menganut sistem senioritas, para pelaksana cenderung meminta petunjuk atasan dalam menentukan ide pokok. Yang terakhir, kebiasaan. Untuk situasi yang relatif sama atau kejadian yang berulang-ulang, biasanya dikembangkan ide pokok tertentu yang relatif sama. Penentuan ide pokok dilakukan berdasarkan kebiasaan. Sebab pesan tidak terorganisasi dengan baik. Beberapa hal yang menyebabkan pesan bisnis tidak terorganisasi dengan baik diantaranya adanya informasi yang tidak relevan, ide tidak logis, informasi utama atau penting terlupakan, pesan bertele-tele. Pengorganisasian pesan bisnis. Ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila ingin melakukan pengorganisasian pesan bisnis dengan baik dan benar. Yang pertama, subjek dan tujuan pesan bisnis harus jelas. Kedua, semua informasi harus sesuai dengan subjek dan tujuannya. Ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disampaikan dengan cara yang logis. Yang terakhir, sudah mencakup semua informasi penting. Yang terakhir, manfaat pengorganisasian pesan. Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang terakhir, menghemat waktu dan mempermudah pekerjaan komunikator. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom diskusi ya. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.